Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi arsalahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah faqad faza man ittaqa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah. Tentunya dengan harapan mudah-mudahan dengan bekal takwa itu Allah berkenan untuk menerima seluruh amal ibadah kita dan memberikan pahala yang berlipat ganda. Allahumma amin. Terlebih saat ini ma'asyal muslimin, kita masih berada pada bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Rabiul Awal atau bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu marilah kita senantiasa memperbanyak bacaan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kelak di akhirat kita yang sudah banyak melakukan kesalahan dan pelanggaran syariat di hadapan Allah dan di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mendapatkan syafaat dari beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu banyak cara untuk mencintai Nabi kita. Salah satu caranya yaitu mengadakan perayaan Maulid Nabi dengan apapun bentuknya. Dulu Nabi Muhammad SAW tatkala suatu saat beliau berpuasa pada hari Senin, beliau ditanya, "Kenapa engkau berpuasa pada hari Senin?" Maka beliau menjawab, "Fihi yauma wulidtu." Karena padanya itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Itu berarti beliau memuliakan hari kelahirannya dengan cara berpuasa. Ada juga sebagian dari kita memperingati Maulid Nabi dengan cara bersedekah, entah menyuguhkan makanan-makanan yang baik-baik atau ke tetangga, atau dalam bahasa kita urunan makanan kemudian dimakan bersama-sama. Semua ini tujuannya adalah untuk memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang demikian diterima oleh Allah dan diridhoi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, di saat umat Islam sedang marak-maraknya memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rasa kecintaan yang sangat penuh, dengan banyak hal yang dilakukan, dengan memeriahkannya, bahkan hampir seluruh dunia menyambut bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh sukacita. Sayang saja telah dinodai oleh penguasa Amerika, yaitu Donald Trump, yang tiba-tiba dia mengakui Yerusalem adalah ibu kota Israel. Ini sangat menyakitkan, karena Yerusalem atau Palestina itu adalah satu tempat yang sangat mulia di samping kota Makkah dan Madinah sebagai Al-Haramain atau tanah suci Al-Haramain. Maka ada tanah lagi yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu bumi Palestina, dan Yerusalem termasuk salah satu dari wilayah atau pusat di Palestina. Ini sangat menyakitkan kita umat Islam
Di saat kita mencintai dan mengingat bagaimana riwayat hidup Nabi Muhammad SAW dari kelahirannya, kemudian beliau juga wafat, dipanggil oleh Allah SWT. Tentunya dalam riwayat-riwayat hidup Nabi itu ada satu peristiwa, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj, yang mana Nabi Muhammad SAW diisrakan dan dimi'rajkan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjid al-haram Makkah ilal masjidil aqsa, kepada masjid al-aqsa yaitu Palestina. Kemudian tempat yang sangat mulia itu dinodai oleh orang-orang di luar Islam, terutama oleh pemerintahan Amerika yang notabene mereka beragama Nasrani, membela saudaranya yaitu orang-orang Israel atau orang yang beragama Yahudi. Memang sejak Al-Quran diturunkan dan di sana Nabi Muhammad SAW diberi pemahaman oleh Allah SWT, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, selama-lamanya tidak akan ridho kepadamu hai Nabi Muhammad, tentunya juga kepada umat Islam, walan tardha angka terhadap dirimu atau kepada engkau hai Nabi Muhammad, al-yahudu orang-orang Yahudi, walan nasara dan juga tidak ridho kepadamu orang-orang Kristen, hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti millah mereka. Millah itu apa? Menurut sebagian ulama, millah bisa diartikan agama. Jadi sampai kita pindah agama kepada Yahudi atau Nasrani, itu sebagian takwilan, itu tafsirannya. Tapi ulama lain mengatakan millah bukan sekedar agama, tapi bisa juga pemahaman, pemikiran, cara berinteraksi, cara bermasyarakat atau kebiasaan hidup, itu juga namanya millah. Mungkin di antara kita kalau diminta atau diajak untuk pindah agama mungkin terasa berat, tapi kalau dipengaruhi untuk mengikuti langkah-langkah Yahudi atau Nasrani, ini sudah banyak yang terjerumus, baik itu dari keluarga kita, saudara kita, detolan kita, masyarakat kita. Bagaimana umat Islam zaman sekarang seringkali lebih mengedepankan berkiblat kepada dunia non-muslim di dalam segala hal, dalam tata cara pergaulan, dalam tata cara berinteraksi, dalam perekonomian, dalam pendidikan, dan masih banyak sekali. Ini lebih banyak berkiblat kepada produk-produk di luar Islam, sedangkan produk Islam itu sendiri justru ditinggalkan. Masyaallah muslimin, ini sangat menggelisahkan kita, mengkhawatirkan kita. Nah inilah yang dimanfaatkan oleh orang-orang di luar Islam, khususnya kaum Yahudi dan Nasrani, untuk lebih mudah menguasai umat Islam. Paling tidak saat ini sedang ramai dibicarakan oleh dunia Islam. Karena apa? Karena Donald Trump telah melanggar perjanjian internasional. Dia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, padahal secara geografinya itu adalah milik umat Islam, yaitu masyarakat Palestina. Palestina sebagian dari wilayahnya dulu dicaplok atau dikuasai oleh orang-orang Israel. Jadi Israel hakikatnya adalah menjajah tanah milik umat Islam Palestina. Dan ini kalau diakui oleh Donald Trump tentu telah melanggar kesepakatan dunia. Maka ini yang perlu kita lawan bersama-sama. Minimal kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang Palestina, mudah-mudahan mereka tetap diberi tegar di dalam menghadapi cobaan-cobaan. Belum lagi banyaknya siksaan-siksaan secara fisik yang dilakukan oleh orang-orang Israel yang sangat biadab itu. Mudah-mudahan mereka diberi kesabaran oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan juga mereka diberi ampunan oleh Allah SWT karena berkorban demi menjaga agama dan negaranya. Dan kita juga bermohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan sedikit membicarakan ini kita mendapatkan ampunan dari Allah SWT, karena dikatakan malam yahtam bi amril muslimin falisa minhum, siapa orang yang tidak peduli terhadap urusannya umat Islam, maka dia tidak akan digolongkan bersama umat Islam kelak di padang mahsyar. Dan kita mohon mudah-mudahan dengan kepedulian sedikit ini kita tetap diampuni oleh Allah atas kekurangan-kekurangan kita, kemudian kita kelak di padang mahsyar dikumpulkan bersama umat Islam yang dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Ja'alallahu iyyakum minal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadis salihin wa razaqana wa iyyakum mahabbata sayyidil mursalin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله موافق العاملين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وأيد بالمؤمنين من عباده فقال ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرنا المسلمين اللهم انصرنا المسلمين اللهم انصرنا المسلمين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في فلسطين وانصر المسلمين في كل مكان وانصر المسلمين في بلادنا إندونيسيا خاصة يا رب العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أهلك الكفر والفجر والظلمة والفسق. اللهم أهلك الكفار من اليهود والنصارى هلكا عاجلا. اللهم أهلك الكفار من اليهود والنصارى هلكا عاجلا. اللهم أهلك الكفار من اليهود والنصارى هلكا عاجلا. اللهم أهلك أمريكا الكافر هلكا عاجلا ودمرهم كل مدمرين ومزقهم كل ممزقين. اللهم فرق جمعهم وبدد شملهم وأقلل عددهم. اللهم أرسل العذاب إليهم من حيث لا يحتسبون. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما في عز الإسلام والمسلمين وإلى ما في خير البلاد والعباد بجاه سيد المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.